Cek, cek, cek. Welcome student. Ketemu lagi dengan video kali ini kita akan bahas jenis awan dan hujan. B. Emang apa gunanya pelajari jenis awan dan hujan? Nah, gunanya mungkin yang bisa saya tangkap adalah kita bisa prediksi kondisi. Dalam hal ini khususnya cuaca. Karena ketika kita prediksi cuaca dalam suatu hari, kita akan bisa lebih matang untuk merencanakan, mengantisipasi dan melakukan persiapan. Karena meskipun sepele, ternyata teman-teman, misalnya kita nggak bawa jas hujan atau nggak bawa payung, tahu-taunya berbagai kegiatan kita terhalang karena hujan. Atau bahkan untuk hal-hal yang lebih mendasar, mood misalnya. Kadang mood kita bisa rusak gara-gara mungkin kita tipe orang yang suka hujan. Tiba-tiba siang-siangnya panas banget, jadi malas ngapa-ngapain. Ataupun kesebalikannya, sukanya panas, begitu mau pergi hujan. Kan itu jadi bad day banget, apalagi kalau udah punya rencana di hari itu. Nah, siapa tahu nih, dengan kenal jenis awan sama jenis hujan, kita bisa lebih memprediksi dan lebih mempersiapkan. Karena ada pepatah mengatakan nih, seperti yang ada di bagian bawah, victory love preparation. Yang artinya tuh katanya sih kemenangan itu cinta persiapan. Ya kalau masih ada yang nggak klik atau nggak sepakat, cobain saja. Ketika kalian persiapan, apakah bisa mendapat kemenangan? Begitu pula sebaliknya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat sendiri di monitor ada banyak sekali jenis awan. Bahkan di buku cetak pun ada beberapa jenis awan yang cukup banyak. Cukup menyita waktu untuk kita hafalkan satu-satu. Tapi seperti pada video sebelumnya, kalau kita belajar, usahakan amati, dekati, dan dapatkan polanya. Begitu pula untuk mempelajari awan. Di video ini, Pak Ade akan coba ngajak kalian bareng-bareng amati, dekati, dan kita cari pola. Pola cara menghafalkan awan dengan cepat. Dengan cara apa? Dengan cara diawali dengan menghafalkan 3 awan dasar. Untuk menghafalkan semua awan yang ada di gambar di sini tuh loh. Nah, 3 awan dasarnya apa? Nanti kita cek. Sebelum ke 3 awan dasar, kita harus tahu dulu awan itu definisinya apa. Bebas sebenarnya kalian mendefinisikannya apa, yang penting bener-bener mendeskripsikan awan. Cuman untuk pegangan, awan itu definisinya adalah kumpulan uap air di udara. Berasal dari kondensasi. Ada 2 pertanyaan mungkin kalau kita lihat kalimat ini. Emang uap air ada? Dan apa itu kondensasi? Nah, teman-teman, untuk menjawab itu, teman-teman mungkin hampir nggak pernah lihat uap air, jarang lah. Nah, sebelum kita bahas uap air, teman-teman juga pernah belajar mungkin di SD atau SMP. Di gambar bagian atas, ada es, ada air, ada uap air. Nah, teman-teman, mereka semua ini sebenarnya sama-sama air, sama-sama H2O. Cuman karena kondisi lingkungan, mereka bisa berubah bentuk dari padat, cair, dan gas. Untuk uap air kan sebenarnya ada di sini nih, termasuknya gas. Nah, ada nggak sih sebenarnya uap air? Uap air tuh ada dalam partikel kecil-kecil sebenarnya itu. Buktinya apa? Buktinya di gambar ini. Kita bisa lihat, atau kalian pernah punya pengalaman juga mungkin, memparkirkan mobil di suatu tempat, di tempatnya dingin, ditinggal semalaman, tiba-tiba begitu lihat kaca mobil udah ada titik-titik air di sini nih. Ini adalah bukti titik-titik air dalam bentuk gas itu ada. Hanya saja tidak kelihatan. Karena namanya manusia kan punya keterbatasan, begitu pula dalam melihat. Manusia itu banyak hal yang gak bisa dilihat. Misalnya sinyal HP kita gak bisa lihat, tapi ada kan. Begitu pula misalnya makhluk halus, malaikat, setan, dan sejenisnya, itu kan gak kelihatan. Tapi kan kita mengimani itu ada, teman-teman. Begitu pula uap air. Uap air itu air yang dalam bentuk gas dan partikelnya kecil. Karena kecil kita tidak bisa melihatnya, teman-teman. Seperti virus corona contohnya. Nah, si titik uap-uap air ini ternyata ada dan kecil. Ketika mereka bersatu, mereka jadi titik air yang lebih besar. Nah, mereka bersatunya di awan nih. Nah,
Maksudnya apa? Maksudnya uap air, titik-titik kecil ini yang mulai bersatu menjadi titik-titik yang lebih besar dan berkumpul di atmosfer, jadilah kita sebut awan. Jadi awan itu adalah kumpulan uap air di udara dan dia terlahir karena kondensasi. Tadi kondensasi saya udah cerita, intinya adalah titik air yang kecil-kecil lama-lama bersatu. Contohnya seperti kasus di mobil, di kaca mobil, dan akhirnya menjadi awan. Jadi ketika ada pertanyaan, Pak, kami bisa nggak berenang-renang di tengah awan? No, jangan lakukan itu. Karena ketika kalian misalnya kelas 10 bareng-bareng outing, naik pesawat, terus buka pintu karena ada awan banyak, terus kalian loncat. Ketika kalian loncat, masuk ke awan ini, kalian akan turun terus sampai ke bawah. Karena awan isinya adalah air, cair. Next lagi. Itu baru sedikit pembahasan sebenarnya awan lahir dari apa? Dari uap air tadi ya, yang terbentuk karena kondensasi. Next, 3 jenis awan yang tadi saya janjikan. Yang pertama adalah awan cumulus. Ini bisa dihafalkan ciri-cirinya. Singkat cerita seperti bulu domba. Kalau kalian bisa lihat warnanya putih. Terus kalau kena sinar matahari bagian bawahnya ada sedikit kelabu. Inti singkat cerita, kalau kalian mendapatkan awan seperti ini yang bisa dengan mudah kalian imajinasikan menjadi domba, itu namanya awan cumulus. Dia bisa bawa hujan, tapi hujannya cenderung kecil dan sebentar. Next lagi, awan dasar selanjutnya adalah stratus. Nah, bedanya apa kalau kita bandingkan? Kalau cumulus tuh lebih bergumpal, sekelompok, tapi kalau stratus ini ada kata kuncinya luas dan lebar. Warnanya pun kita bisa lihat, ini lebih putih, sedangkan stratus itu lebih gelap. Dan uniknya, ternyata stratus itu ada air esnya. Air dan esnya. Jadi kalau kalian naik pesawat yang menabrak awan ini, awan stratus, sedikit ada bunyi. Kenapa? Karena memang pesawatnya menabrak es, teman-teman. Jadi es kan menabrak bodi pesawat, jadi ada bunyinya. Kalau teman-teman nanti naik pesawat atau bahkan udah pernah. Awan yang ketiga adalah awan cirrus. Kata kuncinya ini, dia cenderung tipis, halus, putih, seperti bulu burung. Kalau teman-teman pernah beli permen gula yang kayak jaring-jaring gitu loh, yang gulali lah. Nah itu tuh permen kapas. Nah kayak permen kapas. Nah itu tuh kalau ada awan seperti permen kapas, itu namanya awan cirrus, teman-teman. Nah, balik lagi, itu 3 awan dasar. Sekarang kita akan coba amati, dekati, dan dapatkan polanya untuk memahami awan. Tips yang pertama dulu, kalian harus hafalkan 3 awan dasar. Tadi sudah dibahas. Nah, sekarang masuk ke yang paling atas dulu, yang paling mudah. Teman-teman, cirrus sudah kita bahas. Ini ada cirrostratus. Loh, kok Pak kayak udah pernah denger ya? Nah betul, ini tuh sebenarnya gabungan antara kira-kira apa? Coba paus. Betul, jawabannya gabungan antara cirrus dan stratus. Teman-teman kalau saya bilang pause, tolong di pause dulu ya, biar teman-teman juga mencoba berpikir dulu, nggak langsung jawab. Nah, balik lagi, ini cirrostratus. Cirro itu cirrus, halus, putih. Stratus itu merata kalau kita lihat tadi di sini. Nah, ini tuh halus, putih. Terus kalau ini tuh stratus lebih ke merata. Nah makanya ketika ada awan yang tipis tapi merata, gabungan namanya jadi cirrus dan stratus. Tipis dan merata stratus. Bagaimana dengan sebelah kirinya? Yang sebelah kirinya kan itu cenderung halus tapi bergumpal-gumpal. Maka dari itu namanya cirrus tambah cumulus. Jadinya cirrocumulus. Pak, gimana kalau awan yang di sini? Awan yang di sini itu tinggal ditambah alto. Jadi alto itu tengah-tengah, ketinggiannya bisa dilihat 2000 sampai 7000. Tinggal disambungin aja sama jenis awan dasarnya. Mudah-mudahan mulai kebayang. Untuk memperdalam kita coba awan-awan yang di bawah yang biasanya menghasilkan hujan. Ini yang pertama, dia cumulus. Tadi sudah kita bahas, tinggal dikasih kepala, dikasih kaki, udah jadi domba itu dia. Nah, terus ada lagi stratocumulus. Ada yang bisa jawab? Ini gabungan awan apa dengan awan apa?
Paus? Betul, gabungan antara stratus yang merata dan cumulus karena dia bergumpal. Walah, teman-teman, ternyata ada satu yang kelewat. Ada satu awan dasar lagi yang namanya nimbus. Nimbus, kalau kalian pernah nonton Harry Potter, Nimbus itu sebenarnya merek sapu terbangnya Harry Potter. Kalau kalian pernah nonton Harry Potter tuh naik sapu terbang yang namanya Nimbus. Nah, Nimbus itu apa, teman-teman? Nimbus itu awan badai. Jadi kalau ada awannya tebel, kelabu, tinggi, padat, lebar, nah itu awan-awan potensi hujan besar atau nama lainnya nimbus. Pak, ini apa tuh Pak, awan yang sebesar ini nih? Nah, awan ini namanya digabungin semuanya. Awan stratocumulonimbus. Dia merata, stratusnya ada, dia bergumpal seperti cumulus, dan dia potensi badai. Dan ini awan yang berbahaya karena di dalamnya ada petir. Nggak percaya, silakan nanti kalau naik pesawat minta mang pilotnya, mang pengen main ke awan stratocumulonimbus. Nanti pesawatnya ditabrakin ke sini, alhasil kalian akan jatuh ke bawah. Boom. Seperti itu kurang lebih soal awan. Semoga dengan mengetahui awan, dengan mengetahui polanya, lebih mudah nanti ulangannya dan bisa juga berguna untuk kehidupan sehari-hari, khususnya tentang prediksi dan persiapan. Apalagi kalau mau perjalanan.